Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di Aris Channel. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Steel Rain. Film ini menceritakan tentang kudeta militer di Korea Utara hingga menyebabkan banyak korban jiwa berjatuhan. Hal itu membuat salah satu tentara terbaik Korea Utara menjalin kerjasama dengan Korea Selatan demi menyelamatkan pemimpin mereka dan juga untuk mencegah terjadinya perang nuklir. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya salah satu tentara terbaik Korea Utara. Ia bernama Jil-woo. Saat itu, ia mau diberikan tugas oleh atasannya yang bernama Lee Tae-han untuk membunuh para aktor yang mau melakukan kudeta. Mereka bernama Kim Do-won dan Park Gwang-dong. Dan jika misinya berhasil, ia akan diberi gelar pahlawan karena telah melindungi negara dari sebuah kudeta. Chul pun lalu menyetujuinya. Cerita berpindah ke Korea Selatan. Di sana terlihat ada seorang lelaki yang bernama Kwak Jil-woo. Dia adalah seorang kepala keamanan kepresidenan di Korea Selatan. Kembali lagi ke Korea Utara, di mana saat itu Chul sedang melaksanakan tugasnya dengan menghabisi Kim Do-won. Singkat cerita, Chul sedang makan bersama dengan keluarga kecilnya. Ketika itu, ia menyuruh sang istri supaya pindah ke Kuba karena ia tahu negaranya sekarang dalam ambang kekacauan. Singkat waktu, Chul mau melaksanakan tugas keduanya. Ia bersiap-siap mau mencegah terjadinya kudeta, tepatnya di daerah industri Kaesong. Sementara itu, Park Gwang-dong memerintahkan anak buahnya untuk memulai kudeta. Mereka memulai dari menghabisi para penjabat pemerintahan dan tujuan utama mereka adalah membunuh orang nomor satu di Korea Utara agar mereka bisa mengendalikan Korea Utara secara penuh. Kembali lagi ke industri Kaesong, di mana saat itu orang nomor satu Korea Utara pun sedang pergi ke sana. Ia pun disambut dengan meriah oleh warganya. Di sisi lain, pasukan kudeta meluncurkan banyak korban jiwa berjatuhan. Sementara itu, pihak Amerika menembak MLRS yang telah meluncurkan roket ke arah industri Kaesong. Kembali lagi ke industri Kaesong. Chul masih bisa selamat dari serangan barusan. Lalu pasukan kudeta pun datang ke TKP untuk memastikan meninggalnya orang nomor satu di Korea Utara itu. Selain itu, mereka juga membunuh orang-orang yang masih hidup. Sedangkan Chul saat itu berhasil membawa pergi orang nomor satu dari TKP bersama dengan dua orang perempuan. Kita sebut saja Mawar dan Melati. Chul bermaksud mau membawa mereka pergi ke Korea Selatan, sedangkan pasukan kudeta terus mengejar mereka. Hingga terjadilah baku tembak di wilayah perbatasan antara pasukan tentara Korea Selatan melawan pasukan kudeta.
Sedangkan Emchul dan lainnya pun berhasil selamat. Mereka telah sampai di Korea Selatan. Scene berpindah ke Kwakchul. Saat itu, ia bersama rekannya mendengarkan berita bahwasannya pihak kudeta telah mencuri senjata MLRS Amerika untuk menyerang negaranya sendiri. Dan ternyata senjata yang tentara kudeta pakai untuk menyerang industri Kaesong adalah milik Amerika. Hal itulah yang membuat helikopter Amerika mengebom MLRS tadi. Kembali lagi ke Emchul. Ia segera pergi ke rumah sakit terdekat untuk menolong pemimpinnya. Di sana dia dibantu oleh dokter perempuan bernama Sok Jung. Lalu Emchul menelpon atasannya atau Lee Tae-han. Ia memberitahukan bahwa pemimpin mereka masih selamat dan sekarang dirawat di rumah sakit di Korea Selatan. Lalu Lee Tae-han menyuruh Emchul agar menunggunya di sana karena ia akan segera menyuruh orangnya untuk menyelamatkan mereka. Setelah itu, sang dokter memberitahu bahwa ada peluru yang nyangkut di bagian kepala dan dia tidak bisa mengambilnya karena alat di sana kurang lengkap. Si dokter pun lalu menyuruh Emchul agar segera membawanya ke rumah sakit yang lebih bagus. Tidak lama setelah itu, pasukan kudeta pun datang ke rumah sakit. Emchul yang mengetahuinya bersiap-siap untuk menghajar mereka. Emchul pun akhirnya bisa menghajar mereka semua. Lalu ia pun segera membawa pemimpinnya pergi ke rumah sakit yang lebih bagus. Namun saat mau pergi, salah satu dari tentara kudeta menembaki mereka. Hal itu menyebabkan Melati tertembak di bagian perut. Singkat waktu, sampailah mereka di rumah sakit yang dituju. Namun saat mau dioperasi, Melati telah tewas terlebih dahulu karena ia kehabisan darah. Di tempat lain, Kwakchul mendapat laporan bahwa telah terjadi pembunuhan di salah satu rumah sakit. Dan yang paling mengagetkan, di sana juga ada orang nomor 1 Korea Utara. Singkat waktu, Kwakchul pergi ke rumah sakit, tempat mantan istrinya bekerja. Emchul yang tahu keberadaan Kwakchul langsung menahannya. Di sana Kwakchul menawarkan bantuan kepada Emchul untuk menyelamatkan pemimpinnya, sekaligus memberikan perlindungan kepada mereka saat berada di Korea Selatan. Ketika itu, di sebuah acara televisi, diperlihatkan deklarasi perang Korea Utara kepada Korea Selatan. Hal itu membuat Emchul segera menghubungi Lee Tae-han. Ia memberitahukan bahwa pemimpin mereka telah dirawat di rumah sakit yang lebih besar dan ia akan meminta bantuan kepada pihak Korea Selatan untuk menolong pemimpin mereka. Lalu, saat Emchul keluar, ia telah disergap pasukan khusus Korea Selatan. Setelah itu, Emchul dan Mawar dibawa untuk diinterogasi. Sedangkan orang nomor 1 Korea Utara akan dirawat di tempat yang aman atau rumah sakit tentara. Kemudian, saat diinterogasi dengan alat pendeteksi kebohongan, baik Emchul maupun Mawar terlihat telah mengatakan hal yang sebenarnya yang telah terjadi. Beberapa saat kemudian, Kwakchul ingin berbicara dengan Emchul. Namun saat itu Emchul sedang sakit. Ia pun meminta tolong kepada Kwakchul untuk memberikan obatnya.
Beberapa saat kemudian Emchul pun membaik. Lalu ia pun menceritakan bahwa pihak Korea Utara telah menggali terowongan rahasia di bawah negeri Korea Selatan. Lalu ia pun meminta tolong kepada Kwak Chul lagi agar mengantarkannya menemui Pak Guangdong yang akan datang ke Korea Selatan. Singkat waktu, mereka pun berangkat ke tempat Pak Guangdong. Setibanya mereka di sana, Pak Guangdong dan anak buahnya ditembaki oleh penembak jitu. Kwak Chul pun segera meminta bantuan. Sementara itu, Pak Guangdong yang berhasil selamat terus dikejar oleh orang-orang yang menembakinya. Sedangkan Emchul dan Kwak Chul juga mengejar Pak Guangdong. Hingga pada akhirnya Emchul berhasil menghabisi Pak Guangdong. Namun setelah itu Emchul terkena tembakan tepat di dadanya. Lalu bantuan yang diminta Kwak Chul pun akhirnya tiba. Mereka dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif. Singkat waktu, operasi kepada orang nomor 1 Korea Utara pun dilakukan. Lalu salah satu dokter di sana memberitahu Kwak Chul bahwa Emchul menderita kanker paru-paru stadium lanjut dan dia hanya akan bertahan beberapa bulan lagi. Di tempat lain, para pejabat tinggi pemerintahan di Korea Selatan menyetujui serangan nuklir ke Korea Utara yang diusulkan oleh sekutunya, yaitu Amerika dan Jepang. Di tempat lain, Lee Tae-han mengajak orang-orangnya untuk pergi ke markas militer di Pyongyang. Di sana dia menghabisi para tentara resmi negara. Dan ternyata otak dari kudeta yang sebenarnya adalah Lee Tae-han itu sendiri. Ia juga yang telah menyuruh anak buahnya untuk menembak Pak Guangdong. Kembali lagi ke Kwak Chul dan Emchul. Saat itu Emchul menelpon Lee Tae-han dan Lee Tae-han sendiri menyuruh Emchul untuk mengantarkan jam tangan orang nomor 1 Korea Utara kepada dirinya. Karena jam tangan tersebut adalah alat untuk meluncurkan rudal nuklir Korea Utara. Sementara itu, Lee Tae-han menyuruh para hacker terbaik Korea Utara untuk membobol password peluncuran rudal nuklir mereka. Kembali lagi ke rumah sakit, tempat di mana orang nomor 1 Korea Utara dan Emchul dirawat. Saat itu, para tentara kudeta menyamar sebagai tentara keamanan negara untuk masuk ke rumah sakit. Lalu dengan pasukan tambahannya, mereka langsung menyerang penjaga di sana. Alhasil para penjaga berhasil dilumpuhkan. Mereka pun mulai masuk ke rumah sakit untuk mencari orang nomor 1 Korea Utara. Namun di dalam ternyata masih ada tentara Korea Selatan yang memberi perlawanan kepada mereka, hingga salah satu tentara terlatih Korea Utara, kita sebut saja Pak Imin, meluncurkan sebuah bazooka, membuat pasukan Korea Selatan yang tersisa tewas saat itu juga. Lalu Pak Imin pun bertarung melawan Emchul. Emchul pun kewalahan melawannya, hingga pada akhirnya ia berhasil menembak orang nomor 1 Korea Utara. Namun saat mau dibuka, ternyata itu bukan orang nomor 1 di Korea Utara. Setelah itu, pasukan khusus Korea Selatan pun tiba di TKP. Mereka pun langsung menembaki Pak Imin. Atas kejadian itu, orang nomor 1 di Korea Utara pun dipindahkan lagi. Sedangkan Emchul mau menjadikan dirinya umpan untuk mengetahui letak Lee Tae-han berada. Sementara itu, para hacker Korea Utara telah menemukan password peluncuran rudal nuklir mereka.
Lee Tae-han pun segera memerintahkan untuk meluncurkan rudal tersebut. Sedangkan pihak Amerika dan Jepang juga meluncurkan rudal nuklir mereka. Lalu rudal-rudal itu pun bertabrakan di atas Laut Cina Timur, menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. Suasana malam pun seketika langsung berubah seperti di siang hari. Singkat cerita, Emchul telah bersiap-siap untuk jadi umpan. Dirinya pun telah dipasangi sinyal GPS untuk melacak keberadaannya. Lalu mereka pun berangkat ke terowongan rahasia. Setelah itu, sampailah mereka di terowongan rahasia menuju ke Korea Utara. Mereka pun memberikan salam perpisahan satu sama lainnya. Dan Emchul pun berangkat ke Korea Utara untuk menemui Lee Tae-han. 그동안 고마웠어, 남쪽 처리. 북쪽 처리! 왔어? 그렇소. Singkat waktu, Kwak Chul memberitahukan kepada para pejabat tinggi pemerintahan di Korea Selatan bahwasannya orang yang telah membawa orang nomor 1 Korea Utara ke Korea Selatan telah bersiap jadi umpan. Ia akan memberitahukan letak Lee Tae-han berada. Lalu pihak Korea Selatan disuruh untuk meluncurkan rudal ke tempat di mana dia nanti akan memberi tanda. Sementara itu, Emchul telah berada di markas militer di Pyongyang. Ia pun berhasil menyandra Lee Tae-han. Lalu ia pun memberikan tanda kepada Kwak Chul agar segera meluncurkan rudal ke tempatnya. Kwak Chul pun dengan rasa berat hati menyuruh untuk melancarkan serangannya ke Pyongyang karena ia pun pasti tahu hal itu pasti akan menewaskan Emchul yang telah ia anggap seperti saudara sendiri karena beberapa hari ini mereka selalu bersama-sama. Di akhir cerita, hubungan Korea Selatan dan Korea Utara pun membaik. Kehidupan di semenanjung Korea pun jadi tenang. Lalu Kwak Chul menemui istri dan anaknya Emchul untuk memberikan hadiah yang telah Emchul siapkan sebelum ia mengorbankan dirinya. Dan film pun berakhir. 수고 많으셨습니다. 통일부 장관. Itulah tadi alur cerita film Steel Rain. Semoga Anda yang telah menonton video ini bisa terhibur. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya.